Hari Anti Tambang atau HATAM diperingati setiap tanggal 29 Mei setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan mandat dari Pertemuan Nasional Jatam pada tahun 2010. Tanggal tersebut dipilih sesuai dengan hari pertama semburan lumpur lapindo terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada 2006 yang lalu. Semburan lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur merupakan skandal terburuk pasca era Soeharto di sektor bisnis pertambangan. Karena peristiwa tersebut sangat terang dan jelas menunjukkan ada semacam sebuah kolusi di antara para pebisnis pertambangan dengan kantor-kantor penting pengurus negara. Bahkan itu terpotret dalam sebuah peristiwa pengerahan dana publik yang sangat besar digunakan untuk mengatasi bencana industri yang ditimbulkan oleh sebuah perusahaan tambang yang lalai. HATAM didasari dengan sebuah kenyataan bahwa hari ini seluruh ruang darat, pulau kecil, pesisir, hingga laut telah resmi menjadi ruang penaklukan baru bagi bisnis pertambangan. Dan hari ini juga segelintir elit, politisi, pengusaha, hingga pelaku bisnis pertambangan justru menjadi penentu untuk apa ruang-ruang tersebut dan bagaimana caranya ruang-ruang penaklukan tadi akan dikeruk. Nah, sehingga nasib nelayan, petani, buruh, para orang-orang di pedesaan hingga kota-kota kini seluruhnya menjadi terancam akan menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Adapun tema HATAM tahun ini adalah kolonialisme ekstraktivisme. Mengapa tema ini dipilih? Tema ini dipilih sesungguhnya berdasarkan dari perenungan dan pengalaman batin yang panjang antara Jatam yang selama ini mendampingi masyarakat simpul dan jaringan yang menjadi korban dari ekstraktivisme itu sendiri. Ternyata meskipun Indonesia telah merdeka selama 77 tahun, ternyata watak dan corak ekonomi kita tidak jauh berubah. Kita bisa melihat hari ini 70% lebih proses sumber pendapatan negara berasal dari ekspor bahan mentah. Salah satunya adalah ekspor material pertambangan. Dan kalau kita periksa sejarahnya mundur sedikit ke belakang, kalau dulu di era kolonial ada semacam model pembagian kerja di mana negara-negara jajahan menjadi penyedia bahan baku dan juga sekaligus pasar tenaga kerja yang murah. Dan itu yang terjadi di Indonesia sampai hari ini. Sehingga ini sangat relevan dengan situasi Indonesia. Masih berada dalam cengkraman kolonialisme ekstraktivisme. Dengan model kolonialisme ekstraktivisme yang berlangsung terus-menerus di Republik ini dengan kecepatan penuh, ternyata menimbulkan daya rusak sepanjang jalan yang sangat berpengaruh bagi produksi konsumsi kita. Tentu saja tidak hanya terjadi atau mempengaruhi para pengurus negara. Kalau kita ingin melihat beberapa tahun terakhir, kira-kira 2 atau 3 tahun terakhir, bagaimana kolonialisme ekstraktivisme bekerja kalau di sektor yang mempengaruhi pengurus negara, kita bisa lihat serentetan revisi atau penciptaan peraturan perundang-undangan baru yang hampir sepenuhnya mendukung kelancaran ekonomi ekstraktivisme ini. Di sektor tambang, apa yang dirubah adalah penghapusan royalti 0% bagi perusahaan tambang batubara yang terhubung dengan hilirisasi. Dan itu jelas sangat mencederai rasa keadilan masyarakat korban tambang selama ini yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari daya rusak industri ekstraktif ini. Yang selanjutnya adalah mereka ekonomi ekstraktivisme ini adalah menciptakan yang biasa kita sebut adalah kesakitan dan derita lintas generasi. Kenapa? Karena kerusakan-kerusakan yang diciptakan tidak dapat pulih dengan serta-merta. Setelah tambangnya pergi misalnya, tambang nikelnya pergi, tambang emasnya pergi, wilayah yang menjadi pusat penambangan tadi tidak akan pulih serta-merta secara itu mungkin butuh ratusan tahun. Bahkan lintas generasi.
proyek dan agenda-agenda kolonialisme ekstraktivisme tersebut harus ditentang. Dan disitulah Hari Anti Tambang hadir sebagai memori pengingat bagi kita semua terkait dengan daya rusak kolonialisme ekstraktivisme. Dalam rangka Hari Anti Tambang, ya, Jatam menyerukan kepada seluruh warga mulai dari Pulau Papua, ya, Maluku, kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa hingga Sumatera, saat ini tidak ada jalan lain, ya, selain kita masyarakat korban dan juga calon korban saling bahu-membahu mempertahankan ruang hidup kita menggunakan sumber daya terpasang yang kita miliki.